Nah, kali ini gua ada di Bandung. Kebetulan gua ketemu sama Bro Epri. Ya, gua lagi ada di gedungnya Bro Epri. Mau tes gesek 1000. 1000 ya, Bro ya? Yes, 1000. Nah, kita lagi ada di mana, Bro? Kita lagi ada di Wu Tower, Kota Bandung. Satu-satunya gedung yang dapat sertifikat Green Building di Kota Bandung. Nah, kebetulan Doi juga nih yang bangun ya, Bro ya. Yoi. Gua juga yang bikin. Nah, nanti gua kasih IG-nya bawah. Tapi jangan lupa sebelum lo lihat video-video gua, jangan lupa di-subscribe dulu. Salam sekali. Balik lagi ke channel Kelly Nugroho yang selalu bisa kali ini gua mau review salah satu pengusaha muda. Menurut gua sih masih muda ya, Bro ya. Belum tua-tua banget ini. Belum tua-tua banget. Ya enggak? Bro, kenalin dulu, Bro, ke pemirsa. Halo teman-teman channel Kelly Nugroho. Salam kenal dari gua, Epri, dari Kota Bandung. Itu aja dari gua. Ya, ada yang lain-lain gitu. IG-nya nanti gua kasih ya atau gimana? Gua juga punya channel. Jangan lupa channel gua juga bahas masalah roda 2 ya. Gue punya channel namanya The Ruaspal. Bagi lo yang penasaran sama channel gua, lo bisa langsung search di Google atau lo search di YouTube, lo langsung klik The Ruaspal dan lo cek video-video gua. Boleh. Jangan lupa subscribe, oke? Oke, Bro. Kebetulan kan gua memang dari kemarin searching gesek 1000. Oke. Ya. Gesek 1000. Itu udah lama banget, sumpah rare banget. Gue nyariin gituan tuh udah hampir lama lah gue. Itu karena emang agak susah ya. Nah, yang gue tanyain, lu tuh punya itu dari kapan? Gesek 1000 ini gue udah cukup lama, mungkin sudah ada sekitar 7 tahunan yang lalu. 7 tahun lalu 7 ya? tahun yang lalu. Wow. Gesek yang gue punya juga cukup tua. Gesek, tahun Bro? Gesek gua ini adalah gesek 1000 tahun 2006. 2006. Ya. K berapa tuh, Bro? K6 K7. K6 K7 ya. Betul. Oke. Nah, lu kan ini tahun 2006 gitu kan. Nah, untuk perawatannya kira-kira gimana, Bro? Kalau untuk perawatan gua nggak harus terlalu khawatir. Satu, spare part juga sebenarnya masih ready. Meskipun harus dikirim-kirim dari luar negeri. Oh, jadi lu eBay atau apa ya, gitu ya? Itu kalau untuk yang item-item yang tidak bisa disubstitusi. Nah, kalau untuk maintenance-nya sendiri kebetulan gue juga punya mekanik yang cukup handal di Kota Bandung yang memang dia pegangannya moge-moge sport mulai dari yang 600 sampai 1000 cc. Jadi buat gue masalah maintenance no worry dan semuanya so far sampai sekarang motor gue masih baik-baik aja. Oke, tapi nggak terlalu susah dong? Nggak terlalu susah karena ya kan? Tahu sendiri untuk tipe GSX maupun yang 1000 ini menurut gua maintainnya cukup simple, nggak terlalu susah dan nggak rewel juga di motor gitu. Jadi buat gua GSX buat gua udah cukup mumpuni lah. Gitu. Nah, ini kan lu di rumah tuh ada beberapa Harley, ada 2 motor sport yang gue lihat ya. Nah, untuk ke GSX ini lu ada kelebihan kekurangan nggak? Oke, kalau untuk GSX sebenarnya dari gua pertama kalau kelebihan udah jelas GSX ini riding positionnya mantap buat gua. Karena mungkin gua dengan postur tubuh yang nggak terlalu besar. Tinggi badan? Tinggi badan gua 168 jadi nggak terlalu tinggi. Oke. Dengan riding positionnya si Suzuki ini buat gue udah paling nyaman. Itu kelebihan. Dari sisi performa juga dia nggak kalah dengan yang motor-motor Jepangan yang cc-nya sama, yang 1000 cc.
buat gua juga sudah cukup mumpuni lah. Oke. Itu. Tapi kalau dari sisi kelemahannya sendiri menurut gua memang penyakitnya GSX atau umumnya GSX, dia kalau dari sisi koplingnya sendiri menurut gua kurang responsif. Kurang responsif. Itu kalau menurut agak gua. kurang nendang lah ya. Kurang nendang. Oke. Ada yang lain mungkin lu pengalaman lu selama lu berapa tahun ini memelihara GSX 1000 terutama kan ada cerita-cerita suka duka apa mungkin pemirsa gue pengen tahu. Oke. Mungkin gua kalau yang sukanya sih banyak ya, karena memang ini udah nemenin gua cukup lama. Kalau masalah dukanya juga pernah juga gitu kan, seperti gua pernah ceritain mungkin Januari lalu. Gua lagi jalan biasa, nggak terlalu ngebut juga, ternyata ada ibu-ibu nyebrang pakai motor ya kan. Motor gua akhirnya gua rem mendadak, stupi dan stupinya nggak balik bro. Dan akhirnya motor gua crash. Makanya kalau lu lihat bodi motor gua sekarang, jadi stupi sampai begini dan nggak balik. Dan nggak balik lagi. Jadi begini, bak, udah. Iya betul. Gokil. Jadi gara-gara itu sampai lu ganti, kan bodinya ada beberapa yang lu ganti nih. Betul. Jadi kalau dilihat dari bodi belakangnya, lu lihat sendiri ini udah gua konsepin mirip-mirip dengan MotoGP-nya si Suzuki. Ya, udah kepalang tanggung, yang originalnya udah rusak, akhirnya gua bikinin sendiri. Tapi kalau lu lihat sendiri juga dengan konsep yang ada gua bikinin sekarang juga nggak jelek-jelek banget ya kan. Nah, itu buat gua salah satu cerita dukanya dari motor ini. Oke. Nah untuk 1000 cc sekelas GSX tahun berapa tadi? 2006. 2006. Oke. Kan udah lumayan tua ya. Uzur lah ya. Lumayan uzur. Betul. Tapi performa ada turun nggak kira-kira? Kalau performa di sirkuit pasti ada penurunan lah kalau kita pakainya di sirkuit. Tapi kalau untuk dipakai, kalau untuk daily use sih normally ya, terutama masalah suhu motor. So far suhunya paling mentok-mentoknya 90 derajat, jadi masih aman dari overheat. Masih manusiawi ya? Yes. Takutnya gitu. Pada gosong. Benar. Gitu kan? Kalau dari sisi performa mesin sendiri, kalau untuk daily use mah 1000 cc ya masih bisa ngacir 150, 160 masih enteng lah gitu ya. Masa bisa lebih kali? Bisa lebih. paling top. Lu selama lu riding dengan si GSX ini ada namanya nggak sih? Gua namanya ini apa ya, kalau GSX gua karena memang dia udah berkali-kali gonta-ganti warna, ya gua ganti namanya Bunglon aja. Bunglon, oke. Si Bunglon. Benar. Si Bunglon. Jadi kalau speed paling cepet lu. Oke, speed paling itu lu kenceng ndarain si Bunglon berapa? Kalau untuk di jalan raya gua paling mentok itu 160 karena memang kondisinya juga sangat agak-agak mengkhawatirkan. Ngeri sedap ya. Dan itu pun nggak lama. Mentok sampai di kilometer 160 mungkin hanya hitungan detik, 5 atau 10 detik, habis itu langsung down speed lagi. Karena memang jaraknya dari berapa ke berapa tuh? Dari 0 ke 160 atau dari 0 ke 160. 0 ke 160? Iya, 0 ke 160 itu memang butuh waktunya 5. Enggak, maksudnya gini. Kalau 0 sampai 100-nya mungkin gue butuh waktu sampai 5 sampai 6 detik. Oke, 0 sampai 100. Ya. Kalau misalkan sampai 160-nya itu nggak bisa konstan 160 Iya, terus. karena jalan raya kan susah. Betul. Buat ridingnya juga ini kan bingung juga kan. Itu kalau top speed di jalan raya. Tapi kalau top speednya di sirkuit sendiri pernah sampai 270. Wow. Yes. Jadi lu sering juga nih? Ya sering sih nggak. Tapi begitu adrenalinnya memang harus dipacu lagi, gua harus ke sono. Jadi Doi juga seneng nih. Latihan ya bro ya? Yes, latihan di Sentul, cornering gitu. Itu berapa duit bro? Ya kalau masalah 40.000 ya katanya ya? Kurang lebihnya segitu lah ya, tapi maksud gua nggak terlalu mahal. Siapapun yang mau ke situ juga itu harganya terjangkau lah. Iya, artinya daripada lu pada main di balap jalan raya, gua saranin lu mendingan ke sirkuit, harganya terjangkau, safety-nya dapet, dan lu juga bisa ngerasain gimana orang-orang yang pada balapan di sirkuit. Gitu. Pesen gua begitu. Iya. Bro, ini kan kebanyakan pemirsa gua nih anak-anak milenial. Yes. Usia lu kan sekarang udah 30. Ya, 37 lah. 37 hampir mendekati 40 lah. Kita mirip-mirip ya. Ya, mirip-mirip. Terus kan usia kita ini kan dulu kan beda ya. Cara riding, cara bergaul, bahkan cara mengendarai motor agak beda. Mungkin lu ada kasih nasihat atau apa buat pemirsa gua?
Ya kita sama-sama rider dari tahun 90-an Iya, ya. dari gitu 90-an kita udah main motor ya. Jadi gue cuman mau mengingetin buat teman-teman milenial yang seneng main motor. Yang pertama, gue menyampaikan bahwa motor itu harus safety. Nah. Ya dari perlengkapannya, baik itu yang pakaian dipakai. Lalu yang kedua safety dari sisi motornya sendiri. Baik itu dari pengeremannya, dari sisi bannya dan performa mesin sendiri. Lalu yang ketiganya kalau menurut gua apa-apa yang tidak diperlukan ya nggak penting, nggak ya? perlu juga Nggak gitu. perlu juga ya. Iya. Oh, ya, siap, Itu siap, kira-kira siap. Saran gua buat para teman-teman pecinta GSX yang usianya masih usia milenial. Gitu, bro. Kalau kita kan udah lumayan bangkotan ya. Sebenarnya malu juga nih ngomong buat milenial kan. Iya. Nah, gue boleh tes sound nggak, bro? Boleh aja, silakan aja lu bisa tes supaya lu juga bisa dengerin nih kira-kira kira-kira masih sehat nggak masih gitu sehat ya? apa enggak. Silakan aja. Oke, lu lihat ya tes soundnya. Ya, tes suaranya. Nah, ini suara idolnya begini nih. Suara idol nih mas ini ya. Idolnya, ya biar dikit-dikit ya, tipis-tipis aja, jangan banyak-banyak. Nah, itu sampai itu 3.000 ya. 4.000. Oke. Gimana menurut kalian? Nah, tadi kalian udah lihat, udah dengar dari Om Epri gimana suka dukanya punya GSX ya, bro ya. Dan udah lu dengerin juga suaranya kayak gimana. Nah, kalau kalian suka dengan video-video kita ya, bro ya. Nah, ini juga punya channel juga ya, bro ya. Deru Aspal. Lu cari di YouTube namanya Deru Aspal ya. Jangan lupa di-subscribe. Ya. Oke. Nah, kalau dulu suka dengan video-video kita, subscribe ya. Salam bisa kali. Bisa kali.